Silakan. Assalamualaikum. Ada apa? Orang Kristen kau nerima? Assalamualaikum Gurunda. Lagi nggak monitor? Oh ya, dilanjut Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ada Gurunda Zuma. Disimpulkan aja dek, perpuluhan itu cakupan dari hukum Taurat yang sudah dibatalin, sama seperti batalnya sunat. Tapi kok masih dipakai? Babi haram dibatalin, perpuluhan kenapa masih dipakai? Unta boleh makan ya Pak? Unta Bukan, nggak ada hubungannya itu Islam. Yang binatang-binatang haram Saudara itu apa, Abraham, Pak? gini. Aduh. Saudara Abraham, dengarkan saya. Jangan hanya babinya, untanya kenapa bisa Hukum-hukum dimakan? yang datang kepada Bani Israel itu hanya untuk Bani Israel. Percaya enggak? Percaya tidak? Ayo. Kami percaya. Muslim tidak? malah mengakui Taurat, tidak Hukum percaya. Israel. Nggak percaya. Aduh. Dengarkan dulu diskusi Nggak percaya. itu Unta itu pakai haram, akal. Pak. Kelinci haram. Kenapa Ya, itu haram dimakan? untuk siapa? Haram untuk Padahal siapa? Haram untuk kalau siapa? Taurat Haram kelinci. untuk siapa? Aduh, haram. Haram Kenapa untuk hanya siapa? diharamkan babi saja? Kenapa diharamkan hanya babi? Haram untuk siapa? Padahal mengakui Saudara Abraham. 3 kitab sebelumnya. 3 kitab Saudara sebelumnya diakui oleh Abraham, Muslim. cobalah. Taurat, Ya, Mazmur, sekali-kali dan orang Kristen itu Berarti kalau percaya berbicara pakai isinya. akal, kenapa? Kenapa Berarti orang harus Kristen percaya itu kalau isinya, bicara Pak. Bible tidak ada yang waras ya? Kenapa Waras. orang Kristen itu pada Kenapa saat yang sama percaya dia 3 Kristen kitab bahas lalu Bible tidak tidak pernah ada yang melakukan? waras? Kenapa? Aduh, Pak. Jangan Saya jangan tanya, Gerindra. haramnya onta itu hukum untuk siapa? Yahudi, Israel maksudnya. Asli Yahudi. Israel. Kami umat Islam Yahudi enggak? Iya, karena perintah itu bukan dari Allah SWT, dari Tuhan Allah Gepeng. Israel. Itulah aku bilang. Ini dari Allah Tidak SWT, mungkin bro. orang itu dalam waktu yang sama dia Kristen, dalam waktu yang sama dia waras bahas Bible. Tidak mungkin. Islamkan Musa. Kapan? Aduh Pak, aduh Bapak. La Itu haula wala perintah itu quwata dari illa Tuhan billah. Allah Yahweh. Kalau mengkristenkan Musa pernah? Kalau mengkristenkan Musa pernah? Gepeng kepalamu, dengarkan saya, dengarkan. Aduh. Di dalam kapan? kitabnya orang Yahudi, Ya. di dalam kitabnya orang Yahudi, Mazmur 147, dengarkan. Tuhan memberikan firman-Nya kepada Yakub dan ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Hukum yang datang kepada Yakub dan kepada Israel, Tuhan tidak berikan kepada bangsa lain. Mazmur berapa Pak? Mazmur berapa? Waduh, baru mau belajar, sok bicara mulut besar, baru mau belajar. Saya ulang lagi ya, Ya. Mazmur 147, Tuhan memberikan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Hukum-hukum dan ketetapan kepada Yakub dan kepada Israel, Tuhan tidak berikan, tidak berbuat demikian kepada bangsa lain, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Halilintar. Sekarang kamu mengukur onta haram untuk Bani Yakub, kamu ukur kepada Islam. Sehat tidak otaknya ini? Perpuluhan itu hanya untuk Bani Israel, hanya untuk Bani Yakub, dan tidak untuk bangsa Romawi, Yunani, apalagi Oteng. Ya, kalau kami melakukan, kenapa Islam mau melakukan yang tidak diperintahkan oleh Allah? Sehat? Itu Sehat? yang dilakukan itu Anda adalah sehat? perintah Tuhan Allah Anda Israel sehat? kepada Musa dan Saya orang yakin Israel, Anda bukan tidak kepada sehat. Allahmu. Aduh. Nah, bahas-bahas Islam, sedangkan yang mencuri kitabnya Yahudi adalah Oteng. Ya, yang mengaku Yang mengambil siapa? kitabnya orang Yahudi, Makanya- ditempelkan di kitabnya makanya adalah Ustaz Oteng. Mengambil Kalau kitabnya masa- Yahudi, dijadikan menjadi Islam- clipping dengan Islam kitabnya mengaku Romawi. Taurat, Jadilah Zabur, kitab dan saudara. Injil. Tidak tahu isinya. Aduh, Tidak ada para ini kitabnya, Oteng, mau para diakui. Oteng. Al-Quran Apa yang mengatakan disempurnakan, Taurat Pak? untuk Yahudi, Injil Aduh. untuk Nasrani. Amin. Yo. Kenapa? Al-Quran Kenapa untuk umat Islam. mengakui tidak mau membacanya? Itu yang Kenapa dikatakan Islam oleh tidak mengakui? Al-Quran. Sekarang Nah, saya tanya, sekarang Gurunda, Mazmur Gurunda. 147.
Jelas sekali Katanya- dituliskan. Iya. Perpuluhan hanya untuk Bani Yakub. Perpuluhan hanya untuk Bani Israel. Nyada ada sih. Hukum perpuluhan tidak berlaku kepada pendeta dan Romawi Oteng. Aduh Pak, Mazmur Makanya itu adik saya tadi nanya, mana dalilnya? Mazmur itu Kenapa Kristen itu masih di Bible, langgang di sampai Bible, hari ini? Mazmur. Bukan karena ada kebenaran Mazmur di di Bible. dalamnya, tapi karena ada Mazmur di plus. Bible. Mazmur Karena itu di Bible, ada Pak. perpuluhan, makanya Kristen masih eksis. Pahami Mazmur itu. di Bible. Mazmur di Bible, Kalau Pak. karena kebenaran Kalau di tidak Bible, mungkin. kenapa Bible dikatakan Karena palsu? agama Anda Aduh. adalah agama bisnis, maka Kristen masih Bible ada. katanya palsu. Masa pakai ayat-ayat palsu? Pahami itu ya. Aduh. Mbak, Jadi sekali Mazmur di mana? lagi Di Bible. dalilnya sangat jelas. Tidak ada di Perpuluhan situ, Pak. itu hanya untuk Bani Israel, tidak ada untuk Bani Guguk. Sedangkan Aduh. nangislah di pojokan sana, nangis. Mazmur 147 tidak menyebut persepuluhan. Aduh ngarang. Firman Tuhannya jelas kepada Yakub ketetapannya Baca dan dari ayat 1 sampai 20. hukum-hukumnya. Baca ayat 1 sampai 20. Inilah dia kalau Baca orang ayat 1 kepalanya sampai gepeng 20. ya kayak gini. Baca, Saya baca, tanya Mazmur sama saudara, 147. Baca. apakah perpuluhan itu adalah ketetapan dan hukum-hukum Tuhan untuk Bani Israel? Jawab. Baca 147 kalau ada perpuluhan sih. Saya tanya, Baca apakah dulu. perpuluhan itu Bohong. adalah hukum Bohong. ketetapan Bilang untuk Bani Mazmur Israel? Jawab. bohong. Bilang Mazmur tapi berbohong. Baca dulu Pak. Kekuatan dan kemurahan Nangis Tuhan. dia, Perikopnya. nangis. Nangis bergurun Nangis datang dia, atau suka berbohong. nangis, Itu nangis. Itu pasti Nangis. suka berbohong. Tidak ada perpuluhan di Mazmur 147. Nangis. Muslim Nangis. murtad. Saya bacakan sekarang. ya. Karena Saya Bunda bacakan ini mulai dari telah Mazmur memurtadkan 140 kalian. data nomor Bohong 1. beliau. Host di mute, di mute pahanya orang ini, di mute. Jepit pahanya Bohong. pakai aliran listrik. Saya Bohong. bacakan kau. Weh, guguk, dengarkan guguk. Sungguh bermasmur bagi Theos kita itu baik, bahkan indah dan layak memuji-mujinya. Tuhan membangun Yerusalem, dia tidak membangun Patika. Baca itu, baca. Matamu itu buka itu matamu. Kasih keluar bijinya kau baca itu. Tuhan membangun Yerusalem, tidak membangun Patikan. Ia mengumpulkan orang-orang Israel. Dia tidak mengumpulkan Roma dan Yunani. Paham kau otak? Yang bercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati, membadut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita yang berlimpah kekuatan bisa dan tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang tertindas, orang-orang fasik. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan dan seterusnya dan seterusnya. Dia yang memberi makanan kepada hewan dan seterusnya. Tuhan senang kepada orang-orang tahu kepada dia dan seterusnya. Lalu kemudian dikatakan, megahlah Tuhan hai Yerusalem, bukan Patikan. Hai Yerusalem, hai Yerusalem. Kau mengerti Yerusalem? Pujilah Tuhanmu hai Sion. Kau mengerti Sion? Bukan Paus yang dipanggil tapi Sion. Sebab ia meneguhkan palang pintu gerbangmu, memberkati anak-anakmu Bani Israel, memberikan kesejahteraan ke daerahmu. Dia menyampaikan perintahnya ke bumi dengan tentaramu. Lalu kemudian ia memberikan kesejahteraan. Lalu dia mengatakan menyampaikan perintahnya. Lalu dia mengatakan ia menyampaikan firman-Nya, lalu mencairkan semua. Ia meniupkan anginnya maka air mengalir. Dia memberikan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Dia Tuhan tidak berbuat demikian kepada bangsa Romawi dan Yunani, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Nangis. Bang, saya menambahkan Bang untuk saya tambahkan Bang untuk menambah kepiluan pendeta ini di mute dulu Kak Nat. Kita bukakan ayatnya tentang perpuluhan. Tolong di mute dulu. Oke, di dalam Bilangan 18:21 mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan perpuluhan di antara orang-orang Israel sebagai milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan kepada kemah pertemuan. Bilangan 18:24 dari mulai 24 sampai 23 itu. Coba Umi akan sedikit yang bacakan. Sebab persembahan perpuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan, sebagian persembahan harus kuberikan kepada orang Lewi sebagai milik pusakanya. Itulah sebabnya aku telah berfirman tentang mereka. Mereka tidak akan dapat memiliki pusaka di tengah orang-orang Israel. Tuhan berfirman kepada Musa, lagi haruslah engkau berbicara kepada orang Lewi dan berkata kepada mereka, ambillah kamu menerima dari pihak orang Israel persembahan perpuluhan yang kuberikan kepadamu. Jadi jelas ya,
Kemana? Abraham kemana? Ke perpustakaan dia, ke perpustakaan dia. Ke perpustakaan dia. Mana ini Yahudi pesek yang ingin dapat jatah ini perpuluhan? Yahudi peseknya mau kemana ini? Lanjut Mana Bang. dia? Kabur. Ada. Assalamualaikum Kabur. Gurunda. Kabur Saya baru gitu. tahu ada Gurunda nih. Mohon maaf ya teman-teman habis nganter anak tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Iya, Gurunda. Ada Abraham. Guru Jadi- udah baca kitabnya ya sesuai loh. Aduh rubah-rubah. Pantas mereka Ya anggap sudah, bahwa kalau kitab itu begitu, palsu. kalau begitu Ya, tolong itu. tunjukkan perpuluhan itu untuk bangsa di luar Yahudi. Coba di mana dalilnya? Perpuluhan itu bukan hanya Lewi, janda duda bisa Mana dapat. dalilnya? Orang asing. Mana dalilnya? baca Alkitab. Mana dalilnya? Ibu Mana tadi- dalilnya? Tadi bilang sudah baca Alkitab, sudah tahu Alkitab, baca Alkitab Bu. Mana dalilnya? Ya, memberikan dalil sedangkan Mazmur 147 tidak ada perpuluhan kok Baca, dibahas perpuluhan. Pak Abraham, Baca, bilangan Pak. 18:21. Jangan sampai membaca Baca Alkitab bilangan. membelok-belokkan isinya. Aduh, Gurunda. Nangis. Gurunda. Nangis. Gurunda, Baca bilangan. Baca biasa bilangan itu. 18. Biasa Baca ungkapan bilangan Gurunda bilangan nangis. 18:21. Baca bilangan 18:21. Terus baca Perpuluhan semua untuk siapa perpuluhan, di Bu. sana? Ya. Ya tadi udah dibaca. Kenapa nggak dengar? Perpuluhan Ya, itu mengenai- hanya untuk Lewi. Bangsa Israel untuk imam-imam Nggak ada yang Lewi, lain. Pak. Nggak ada untuk Yahudi. Kok kabur? Malu dia kan? Kabur. Malu dia. Kabur. Perpuluhan itu tak ada hubungannya dengan Roma, tak ada hubungannya dengan Yunani. Jadi tolak ukurnya adalah ketika kemudian satu Mazmur 147 hukum Tuhan, ketetapan Tuhan kepada Bani Yakub, kepada Yakub, berarti di dalamnya juga termasuk perpuluhan. Itu tidak berlaku bagi bangsa lain. Dalilnya ada Mazmur 147 19 dan 20. Itu poin. Kemudian yang kedua, ketika mereka masih menggunakan perpuluhan, asalnya pasti adalah Taurat. Sedangkan hukum-hukum kekal seperti sunat, kenapa batal? Sementara dalilnya di dalam Efesus 2 nomor 15 semuanya batal. Berarti termasuk perpuluhan. Nah, kenapa masih dipakai perpuluhan? Karena di situ ada fulus. Fulus di situ, fulus. Silakan teman-teman dilanjut di sini azan. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abangku semuanya. Aku di bawah aja. Waalaikumsalam Buat- warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Oten slotnya aku di bawah aja. Host Dedandar, aku di bawah aja nggak apa-apa. Jangan. Nggak apa-apa, aku di bawah aja buat Oten ini slotnya. Belum ada kok, belum ada. Ini ada satu di sebelahnya Bang Moto, ini ada yuk scan dari tadi ini dia. Oh monggo lanjut. Kalau nggak ntar aku di bawah aja nggak apa-apa. Yuk scan. Iya, mungkin yuk scan mau ambil dari original teks lagi mengenai masalah perpuluhan, silahkan. Aduh, ini dari tadi yuk scan dibilangin mic-nya noise loh. Kamu turun dulu nanti naik lagi. Turun minta permintaan lagi ya. Turun minta permintaan lagi. Soalnya dari tadi mic-nya tuh dia noise doubling aja dari tadi. Minta naik lagi yuk scan. Ya, jadi teman-teman sekali lagi ya, bahwa sebetulnya perpuluhan itulah Oten ya. Kadang-kadang begini, mereka mengklaim bahwa PL itu adalah bagian dari Bible. Ya, di mana PL yang menguntungkan mereka pakai, yang mereka anggap merugikan, contohnya sunat, ya kan? Itu sudah jelas, sunat itu pada perjanjian kekal antara Allah dengan Abraham beserta keturunannya turun temurun, baik yang dilahirkan di rumahnya atau dibeli dengan uang dari orang asing, tapi bukan termasuk keturunannya wajib disunat. Tapi mereka nggak mau, menolak. Enggak lah, sunat itu katanya tradisi Yahudi. Dari mana sunat tradisi Yahudi? Perjanjian kekalnya antara Allah dengan Abraham. Abraham bukan Yahudi, ya. Dia bukan orang-orang Yahudi, bukan. Dia orang Ur Kasdim seperti itu. Jadi mereka di mana yang enak mereka ambil. Contohnya perpuluhan. Tapi yang nggak enak kayak larangan imamat, larangan makan babi, mereka tinggalkan. Mereka ganti dengan
dengan apa namanya, dengan bukan hukum haram tetapi dengan hukum najis. Contohnya ya, mereka bantah imamat yang mengharamkan babi dengan ayat yang ditulis oleh si Paulus yang menyatakan bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan kita, tapi yang keluar dari antara haram dengan najis jelas berbeda. Haram adalah hukumnya, tetapi najis ini adalah bendanya, seperti itu. Mereka akal-akalan gimana caranya merusak ajaran Yesus yang membawa ajaran nabi-nabi sebelumnya. Seperti itu. Ya, dirusak dengan ajaran Paulus. Maka tergenapi apa yang Yesus katakan di dalam Yohanes pasal 5 ayat 43, aku datang dengan nama Allah tetapi kalian menolaknya. Tetapi pada saat ada orang lain datang dengan membawa namanya sendiri, kalian menerimanya. Ini yang masih noise kayaknya punya Yuken ya. Nggak enak banget ya Kak Nat. Kita kalau pakai headset kedengeran banget. Oh bukan ya? Iya kedengeran. Bentar. Ini Bang Wendy, Bang Kesatria sama Bang Sampurna, ada yang bisa diturunin dulu soalnya ini ada teman Kristen yang minta naik. Ya, saya aja Kak, turun saya aja Kak. Saya di bawah aja. Ya, makasih ya Bang ya. Ya. Insya Allah kapan-kapan naik lagi. Oke, sebentar aku naikin dulu ya. Nah, ini namanya mualaf, tapi dia Kristen. Selamat siang. Siang. Ini ku tengok udah Alkitab melulu dibahas Bang Zuma tuh. Bang Zuma udah Kristen. Sebentar Bang, itu pertanyaannya jangan membawa narasi-narasi seperti itu. Pertanyaannya siapa yang melarang membahas Alkitab? Apakah Anda tidak sadar di room Kristen sendiri membahas hadis dan Al-Qur'an? Kenapa pada saat Alkitabnya kita bahas keberatan? Ada larangankah untuk membahas Alkitab? Ya, terus. Karena isi yang kalian narasikan nggak sesuai dengan isi Alkitab. Silakan kalian membahas. Karena Alkitab yang sesuai itu yang seperti apa? Yang tidak sesuai itu yang seperti apa? Ya. Contohnya seperti apa yang tidak sesuai? Yang mengatakan agama Kristen itu untuk bisnis, itu nggak sesuai lagi dengan narasinya, nggak cocok lagi. Lah memang pada faktanya demikian. Sekarang saya mau tanya, Mbak. Berani Anda bertanggung jawab, menyatakan bahwa Kristen berani. Saya mau tanya, kenapa itu antara pendeta dan pendeta terjadi perebutan jemaat itu untuk apa? Kenapa para pendeta menggunakan ayat-ayat ma'asyir yang bukan ditujukan untuk pendeta? Itu Anda sendiri di agama Anda pun seperti itu kan? Kenapa ada perang saudara antara sesama Islam? Itu nggak usah dibahas. Enggak nyambung. Kenapa? Enggak nyambung. Enggak nyambung. Pertanyaan saya, kamu tahu nggak pertanyaan saya? Paham nggak? Apa yang menyebabkan pendeta berebut itu bukan urusan Anda. Itu bukan urusan Anda. Kenapa? Bukan urusan saya apa? Saya berbicara di sini, kita berbicara di sini. Iya, bukan urusan Anda. Di sini kita bukan berbicara masalah urusan. Kalau Anda pertanyakan iman kami, silahkan. Begitu. Saya mau tanya siapa yang melarang membahas masalah keimanan kalian. Saya mau tanya. Tunjukkan di mana larangan kami membahas kekristenan. Siapa yang melarang? Enggak ada. Cuman saya bilang jangan kalian. Ada kenapa kamu kejang-kejang? Ini hak saya. Merasa ajaran kekristenan enggak tepat. Ini adalah hak kami. Kamu naik ke sini, kamu naik ke sini bawa pertanyaan aja, nggak usah bawa narasi seperti itu. Kalau kamu membawa narasi seperti itu, nah kenyataannya kerum-rum kalian pun membahas keislaman. Kenapa? Ya silakan protes. Lah, Anda juga silakan protes, tapi kami punya hak untuk membahasnya di sini. Ya kenapa? Iya, terus kenapa? Kalau protes kenapa? Sementara kami juga punya hak membahas ini. Tidak ada larangan kami. Tolong turunkan aja dulu. Silakan membahas selama itu sesuai dengan konteks Alkitab. Yang tidak sesuai mana? Yang tidak sesuai mana? Saya tanya. Agama Kristen, agama bisnis. Itu nggak sesuai loh. Fakta demikian. Sekarang begini saja. Fakta demikian. Saya mau tanya. Saya sama jelas. Kenapa? Sama. Di mana sisi samanya? Tunjukkan sama saya. Kalau berbeda, kenapa Anda menggunakan kata Isa Al-Masih? Bukan itu nggak persamaan itu loh. Perbedaan Isa dan Yesus. Sekarang saya tanya, itu berbeda. Dengar dulu. Perbedaan banyak, tetapi kitab kamu mengakui kalau Yesus adalah Isa Al-Masih.
Artinya perbedaan ada itu itu. bukan artinya perbedaan itu tidak tertulis di dalam kitab kalian, tapi itu hanya asumsi kalian. Yesus Gimana itu perbedaannya? Yeshua HaMasiah. Bukan Isa Memang Al-Masih. Yesua Yesus Hamasia, memang Yesua Hamasia. Dengar ya, yang namanya Yesus itu adalah Yesua Hamasia. Iya, tapi kamu Ya. harus ingat dulu, Yesua Hamasia tidak pernah jadi Tuhan. Jangankan jadi Tuhan, sebagai Mesias pun dia ditolak. Bukan Kenapa? Tuhan, tapi di Alkitab itu jelas dinyatakan bahwa Yesus itu adalah Nah, Tuhan. berarti bukan Yesua Hamasia, karena Yesua Hamasia bukanlah Tuhan. Itu berbeda. Kok mengklaim Wajar. heran? Sekarang saya mau tanya. Sekarang saya mau tanya sama kamu, di mana di dalam kitab kamu Yesua Hamasia itu jadi Tuhan? Jadi kalau saya sebutkan nanti cemana? Anda mau menjadi Kristen? Silahkan sebutkan. Anda jadi Kristen kalau saya Nauzubillahi min sebutkan. dzalik. Kalau kamu bisa menyebutkan di mana Yesua Hamasia itu Kristen, ya, Kristen. saya akan dengar dulu. Dengar dulu. Kamu jangan banyak bicara. Nanti saya minta kamu di mute ya. Kristen mengklaim bahwa kalian itu adalah pengikut Kristus. Betul, tapi bukan Kristus Yesus, Kristus Paulus. Karena bagi kalian Paulus juga rasul, Paulus juga Kristus. Yesus tidak pernah mengenal kalian. Bagaimana Yesus bisa mengenal Kristen? Yesus mati di tahun 30. Dengar dulu. Kamu yang modal congor. Yesus mati di tahun 33 Masehi. Kristen baru pertama kali disebut di tahun 50 Masehi. Apa kata Yesus? Dengar dulu. Apa kata Yesus di dalam Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23? Bukan setiap orang yang berseru kepada aku Tuhan, Tuhan. Tetap yang masuk ke dalam kerajaan sorga. Yang masuk ke dalam kerajaan sorga adalah yang mengikuti kehendak Bapakku yang ada di sorga. Nanti kalian akan protes. Ya Tuhan, bukankah kami bernubuat atas namamu, melakukan mukjizat dan mengusir setan atas namamu? Pada saat itulah Yesus akan berterus terang dan mengusir kalian. Enyahlah kalian dari hadapanku, aku tidak mengenal kalian. Kalian pelaku kejahatan. Nah, yang menyebut Yesus Tuhan adalah pelaku kejahatan dan akan diusir oleh Yesus. Silakan. Anda memenggal-menggal isi Alkitab. Kata itu diri dari Silakan Ya, baca. biar saya Semuanya jelaskan. baca. Biarkan saya Silakan ngomong. baca. Ayo. Oke, tunggu dulu. Silakan. Kata terdiri dari huruf dan kalimat terdiri dari beberapa kata. Ketika kata dipisah-pisahkan tidak membentuk sebuah kalimat, itu tidak mempunyai arti. Nggak bisa membentuk suatu maksud yang ingin disampaikan. Kamu menyatakan saya memenggal ayat. Coba bacakan ayat selengkapnya. Bacakan mana aja. Mana? Ya silakan baca sepenuhnya. Boleh. Bacakan sepenuhnya. Bacakan satu perikop kalau kau berani. Ayo. Ya, oke. Kalau kamu mengatakan saya memenggal ayat, kamu bacakan satu perikop. Apakah di sana Yesus Tuhan atau utusan? Silakan. Matius 7. Baca satu perikop. Sebentar, saya buka. Matius 7 ya. Ya. Oke. Matius 7 ayat 1 sampai 2 pertama dulu. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dengan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur dan diukurkan kepadamu. Ya, ini kan nggak ada mengenai Tuhan di sini. Baca, bukan jelasin, dibaca. Ya, saya nggak jelas. Dengar kau. Dengar kau baca Matius 7 yang berkaitan dengan itu ya. Baca Matius 7, perikopnya dari mulai 24, jangan ngawur kau ya. Oke. Perikopnya Matius 7, baca silakan. Satu perikop aja, nggak usah semua. Ya, ayat berapa mulai? Itu banyak perikopnya di Matius 7 Dari ayat itu. 15, ayat 15, hal pengajaran Kamu sesat itu itu. gimana sih? Oke, saya baca. Silakan. Oke. Soan bilang menggal-menggal ayatnya di mana aja, kamu nggak tahu, dasar Oke. botol. Oke, sabar Santi, sabar ya. Ayo. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyabar sebagai domba, oke? Domba. Tetapi sebagai domba, oke. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik.
Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dari setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyahlah daripadaku, kamu sekali pembuat kejahatan. Ya, masalahnya di mana, bro? Oke, pertanyaannya, siapa yang mengaku sebagai domba di sini? Yang mengaku. Sebentar, tutup dulu sebentar. Itu karena punya kamu noise. Pertanyaannya, pertama, siapa yang mengaku sebagai domba? Kedua, siapa yang selalu melakukan mukjizat mengusir setan dan bernubuat atas nama Yesus? Siapa? Silakan jawab. Oke, di sini disebutkan tadi nabi palsu ya. Di ayat awal ini nabi palsu. Oke. Dengar pertanyaannya sudah jelas. Nabi palsu. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Itu di ayat 15 Iya, loh. pertanyaan saya bukan itu. Dengar dulu. Jelas di situ yang disebut nabi palsu adalah mereka yang menyamar sebagai domba. Pertanyaannya, siapa yang selalu ngaku sebagai domba? Kedua, siapa yang selalu bernubuat melakukan mukjizat dan mengusir setan atas nama Yesus? Siapa? Silakan. Meong. Meong. Ya, Peng, silakan dijawab. Ayo dijawab dong, siapa di sana yang disebut sebagai domba, yang selalu ngaku sebagai domba? Di sini kan tadi ada disebutkan. Siapa yang melakukan mukjizat mengusir setan dan bernubuat atas nama Yesus? Silakan. Apakah umat Islam? Apakah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Silakan dijawab. Tahu saya Muhammad nggak pernah melakukan mujizat ya, Kang? Pertanyaan saya, siapa yang di sana dikatakan nabi palsu yang datang mengaku sebagai domba? Kemudian yang kedua, siapa yang selalu, ya, orang Kristen kah, orang Islam kah yang selalu mengatakan kami ini bernubuat, bermukjizat dan mengusir setan atas nama Yesus? Apakah umat Islam atau kalian? Makanya gua bilang apa? Kabur lagi. Ngacir. Aduh, Oten pada ngacir. Nah itulah Oten. Kalau masalah adu mulut, mereka pintar, keras suaranya. Tapi pada saat dihadapkan dengan ayat-ayat yang tertulis di dalam Bible-nya, mereka nggak kuat. Tapi mereka sosokan mau berantem sama Bible-nya sendiri gitu loh. Langsung dijawab mualaf, siapa yang bernubuat demi nama Yesus, mengusir setan dengan nama Yesus siapa? Orang sama Kristen yang atau orang mengaku Islam? sebagai domba, sama yang ngaku domba. Karena selama ini yang kami ini dombanya Yesus, kami ini adalah dombanya Yesus, ya kan? Siapa coba? Apakah umat Islam atau kalian? Ya, kita saling menghargai. Oke. Dijawab kok, kita saling menghargai, dijawab. Iya, maksudnya begini. Ketika saya menjawab, tolong jangan dipotong. Kamu aja belum jawab, gimana bisa motong? Iya, maksudnya begini. Ketika saya menjawab, sebelum saya selesai berbicara, tolong jangan dipotong jawaban saya, oke? Iya. Ya, oke. Jadi di sini tadi di perikopnya ini dijelaskan bahwa waspada terhadap nabi-nabi palsu. Jadi yang diterangkan ke bawah ini adalah mengenai nabi-nabi palsu yang membuat mujizat, mengusir setan. Pertanyaan saya sekali lagi saya tanyakan, siapa yang dimaksud domba di sana? Kemudian yang kedua, siapa yang selalu melakukan mukjizat, mengusir setan dan bernubuat atas nama Yesus itu siapa? Jawab itu aja, nggak usah muter-muter capek, Bang. Ayo. Jawab, mic-nya dibuka dulu tuh, mute-nya. Ayat 15 disebutkan di situ nabi-nabi
palsu lah yang ditangkan Pak ini. Terus siapa Anda bilang? Jadi siapakah nabi-nabi palsu itu? Kan itu pertanyaannya sekarang. Itu ada dijelaskan di Yeremia 23 ayat 14 yang suka berzina dan berkelakuan tidak jujur. Dengar dulu pertanyaan saya. Dengar dulu. Ini apa orang? Pertanyaan siapa? Ini siapa yang disebut dengan domba? Saya tidak bertanya siapa nabi palsu. Justru nabi palsu ini sudah dijelaskan mereka yang mengaku sebagai domba. Kenapa lu lari ke Yeremia? Nggak jelas banget. Ini di sini kan pertanyaannya, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba. Siapa nih yang selalu mengklaim dirinya adalah domba? Itulah nabi palsu. Padahal di dalamnya serigala yang rakus. Kenapa lari ke Yeremia? Enggak ini. Ini kan sekarang disebutkan di ayat 15-nya yang diterangkan ke bawah adalah mengenai nabi-nabi palsu. Jadi sekarang yang Anda tanya siapakah nabi-nabi palsu? Karena domba ini adalah nabi-nabi palsu. Nah, iya, Jadi, bukan yang ditanya apa? siapa Anda nabi ngerti apa palsu. yang Anda tanya? Siapa yang disebut domba itu? Siapa yang Domba itu selalu adalah mengaku? nabi palsu yang disebutkan di ayat 15. Tahu, dengar dulu makanya. Saya tahu. Ya, oke. Yang dimaksud dengan nabi palsu itu adalah yang dimaksud dengan domba itu adalah nabi-nabi palsu. Nah, pertanyaannya sekarang siapa yang selalu mengklaim bahwa dirinya adalah domba? Jangan dibalik-balik pertanyaan saya. Nggak usah dijelaskan lagi siapa itu nabi palsu, yaitu yang disebut domba, yang mengaku sebagai domba, tapi di dalamnya adalah serigala yang buas. Pertanyaannya siapa yang selalu mengklaim dirinya adalah domba? Itu. Perikop ini yang mengklaim dirinya domba adalah nabi-nabi palsu. Astaga, ini orang. Kamu coba jangan, ya? kamu tuh bego beneran apa pura-pura bego sih? Yang ditanya itu siapa yang selama ini menyebut dirinya sebagai domba? Ya itu nabi-nabi palsu yang di atas di ayat 15 kan udah dijelaskan. Aduh, nih orang nih. Jadi siapakah nabi-nabi palsu itu? Itu pertanyaannya terakhirnya kan. Domba. Siapa yang domba? Iya kan? Di dalam ayat, dengar dulu, makanya kau jangan panik. Dengar dulu, kamu jangan panik dulu. Di ayat ke-15 sudah jelas dikatakan waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi di dalamnya sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah, pertanyaannya, yang selama ini mengaku sebagai domba itu siapa? Apakah umat Islam atau umat Kristen? Itu loh pertanyaannya. Jawab. Muter-muter mau mencari pembenaran kamu itu. Jawab, ayo jawab. Malu sekarang. Kalau Anda bawa keluar, itulah yang menyimpang seperti yang Anda lakukan selama ini, gitu. Oh, sejak kapan umat Islam ngaku nabi palsu? Sejak kapan umat Islam bernubuat atas nama Yesus, mengusir setan atas nama Yesus, melakukan mukjizat atas nama Yesus? Umat Islam sebagai nabi palsu, nggak ada kan? Mana? Nggak ada kan? Kau ini Ada dengar. Makanya dengar pertanyaan saya. Kamu itu panik. Jangan kamu mencari pembenaran. Pertanyaan saya, siapa yang selama ini mengaku sebagai domba? Siapa yang selalu mengklaim bahwa mengusir setan atas nama Yesus, melakukan mukjizat dan bernubuat atas nama Yesus? Umat Islam kah? Atau kalian? Jelas di sini yang disebutkan nabi-nabi palsu itu yang mengaku domba. Ini orang. Iya nabi pertanyaan saya, siapa yang mengaku sebagai domba di sini? Yang disebut nabi palsu adalah mereka. Palsu itu sekarang. Dengar kamu itu. Yang mengaku domba adalah nabi-nabi palsu. Jadi sekarang siapa nabi palsu? Itulah dengar dulu. Lagi siapa domba? Dengar. Kan saya jawab. Nabi palsu itu. Dengar ya. Sudah banyak nabi-nabi palsu nih sekarang. Sekarang ini banyak nabi-nabi palsu yang mengaku sebagai domba. Nah, di sana ada kata yang mengaku, si nabi-nabi palsu ini mengaku sebagai domba nih. Nah, sekarang yang selalu mengklaim sebagai domba itu siapa? Balik lagi ke nabi palsu. Bego ini orang. Udahlah. Kamu kalau nggak ada ilmu, buat apa kamu masuk room debat? Saya tanya. Kalau kamu nggak ada ilmu, buat apa kau masuk? Tadi sudah saya baca satu perikop. Yesus tidak mengenal kalian dan Yesus akan mengusir kalian. Sekarang saya akan buktikan lagi di mana Yesus mengenal Kristen. Tunjukkan kepada saya satu ayat saja yang keluar dari mulut Yesus tentang Kristen. Silakan. Ini akan membuktikan bahwa Yesus benar-benar tidak mengenal Kristen. Tunjukkan di mana satu ayat saja di dalam Bible kamu kata Kristen yang keluar dari mulut Yesus.
Oke, saya ambil ayatnya Jadi, ya. Oke. Ya, silakan. Kalau itu saya yang menyatakan, di mana ayat menyatakan Yesus itu adalah Kristen. Arti Kristen itu sebenarnya adalah pengikut Kristus. Di Jadi, mana pengikut ayatnya? Jangan aneh-aneh, kamu aneh-aneh dari tadi ya. Saya minta di mana satu ayat saja di mana Yesus menyebut Kristen yang keluar dari mulutnya, malah lari-lari kau itu. Ini kita akan membuktikan bahwa Yesus tidak pernah mengenal Kristen. Kalau kalian sok-sok kenal dengan Yesus, kalau kalian pengikut Kristus, ajaran Kristus apa yang udah kalian ikutin? Tadi kita berbicara tentang imamat, kalian bantah Yesus melarang memakan barang yang haram atau babi, juga meminum khamar. Yesus di Markus 21 Yesus di dalam Lukas pasal 2 ayat ke-1, Yesus disunat. Kalian mengolok-olok orang yang bersunat. Coba tunjukkan. Enggak, kalau saya minta di mana Yesus keluar dari mulut Yesus satu saja kata Kristen, ya kamu tunjukkan dong yang gua minta. Bukan lari kemana-mana. Oke. Kristen itu tunjukkan. pengikut Yesus ya. Jadi artinya Ya orang Kristen adalah saya kepada ampun, Yesus. hai. Oke. sudah. Gepeng, Jadi di dengar dalam Yohanes 14 gepeng, dengar dulu. Yang saya minta di mana dalilnya Yesus mengeluarkan kata Kristen dari mulutnya? Kok kamu muter-muter, kalau nggak ada bilang nggak ada. Malah lari ke Kristen pengikut Kristus. Aneh kau itu. Saya tanya di mana dalilnya di dalam Bible? Di mana dalilnya di dalam Bible Yesus mengeluarkan kata Kristen? Itu pertanyaan saya. Jangan muter-muter. Ini kita akan membuktikan apakah benar Yesus itu kenal Kristen. Seperti yang tadi kita bahas di dalam Matius 7 21 sampai 23. Jelas Yesus mengatakan aku tidak mengenal kalian. Bahkan Yesus akan mengusir kalian. Bahkan Yesus mengatakan kalian pelaku kejahatan. Ini kita akan buktikan. Benar nggak? Kesatria Pede tolong di-mute dulu, Bang. Bang, tolong di-mute dulu. Kanat ini tolong di-mute dulu karena Iya, ini di mute nggak bisa ini ya. Ntar aku turunin aja atau dulu. turunkan aja dulu. Iya, aku turunin. Ya. Jadi sekarang ya kita akan membuktikan benar nggak Yesus itu kenal Kristen. Coba cari dalam Bible kamu satu ayat saja yang Yesus berbicara tentang kekristenan. Gitu loh. Jangan malah jawabannya kami ini Kristen pengikut Kristus. Pret, gepeng lu ah. Ditanya apa nggak nyambung. Ya, oke. Udah selesai ngomong. Biar Atau saya lagi. gini aja dulu Bang, kamu minum aja dulu. Aqua biar kamu konsentrasi ya. Ya, saya udah konsentrasi. Cuman saya bilang gini, kalau diskusi itu, kalau saya ngomong, Anda diam. Kalau Anda ngomong, saya diam kan? Lagi mana saya tidak bicara karena kamu ngomong bukan apa yang saya minta jawabannya. Ya saya potong. Buat apa buang-buang waktu yang tidak menjawab substansi dari pertanyaan? Gimana sih? Buang-buang waktu kau itu. Yang ditanya apa jawabannya kemana ya saya potong, buang-buang waktu. Kamu bicara pun berbusa-busa, nggak kena. Karena bukan itu pertanyaannya. Karena itu baru diskusi. Masa ketika saya ngomong Anda bantah, itu bukan diskusi. Yang diminta dalilnya di mana Yesus mengatakan Kristen. Ya, ini Yesus saya mengenal mau Kristen. Anda langsung potong. Dalilnya bukan Kristen itu artinya, nggak nanya artinya, diminta dalilnya. Mana Yesus mengatakan Kristen? Iya. Silakan dijawab. Tahu. Saya tahu di mana ayat di Alkitab yang menyebutkan kata Kristen, maksud Anda kan? Ya Yesus udah, saya sebutkan. Yesus mengatakan, silakan dijawab. Ya, oke. Nah, tapi mohon ya, sebelum saya selesai bicara, tolong jangan dipotong ya, oke? Ya. Kristen itu adalah pengikut Yesus, ya kan? Jadi kata Kristen itu ada tersirat di dalam Alkitab di Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa Mimpi lagi nih. tidak melalui." Oke, dengarkan dulu. Enggak, kamu Yesus suruh kemana aja ini lari-lari kemana? Jadi di sini Bangun dari orang tidur, woy. kekristenan Bangun dari tidur, berawal. jangan ngigau. Ditanya Kalau Mandi ada sono. Yang diminta di mana Yesus mengeluarkan kata
Kristen dari mulutnya kamu bicara akulah jalan kebenaran dan hidup. Ini makanya enggak salah. Dengar kau mualaf, dengar. Makanya tidak salah Bible kau mengatakan kalian itu umat-umat yang bodoh dan tolol. Tidak salah Bible mengatakan kalau kalian itu adalah bodoh karena Kristus. Yang ditanya di mana ayatnya Yesus mengatakan keluar dari mulut Yesus kata Kristen. Kamu jawab dengan mengatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya, itu Yesus itu enggak ada sama sekali kaitannya. Yesus mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak akan ada yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Itu bukan menunjukkan bahwa Yesus berbicara tentang kekristenan. Itu Yesus sedang berbicara bahwa dia adalah jalan buat orang-orang Yahudi, untuk orang-orang Bani Israel. Karena Yesus diutusannya untuk domba-domba yang hilang dari kalangan Bani Israel. Kamu jangan ngawur kemana-mana. Ya, kami ini isi Bible-mu tuh sudah ada di dalam kepala kami. Jadi kalau kamu mau ngakal-ngakalin nggak bisa, Bang. Anda terlalu tulis kitab. Apa? Seperti Apa? Apa sih ngomong di dalam ember? Ngomongnya di dalam ember nih orang. Ini ngomongin jelas ya, dalam ember. Keluar dari embermu, ngomongnya jelas. Permisi. Coba fokus, Bang. Oh ya Bang Zuma, Silakan, Bang. Silakan Bang Zuma. Silakan diunjuk, mualaf nih diunjuk, Bang. Ya, baik. Gini, saudara mu'alaf, saya ingin membacakan sebuah data dulu ya. Nanti saudara luruskan kalau saya tidak paham data ini. Yeremia 23:13-16. Di kalangan para nabi Samaria, aku melihat ada yang kurang pantas. Mereka bernubuat demi Baal dan menyesatkan umatku Israel. Tetapi di kalangan para nabi Yerusalem, aku melihat ada yang mengerikan. Mereka berzina dan berkelakuan tidak jujur. Mereka menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat, sehingga tidak ada seorang pun yang bertobat dari kejahatannya. Semuanya mereka telah menjadi seperti Sodom bagiku dan penduduknya seperti Gomora. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipu dan minum racun, sebab dari para nabi Yerusalem telah meluaskan kefasikan ke seluruh negeri. Beginilah firman Tuhan. Jangan dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu. Mereka hanya memberi harapan dan sia-sia kepadamu, hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri, bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Jadi kitab Yeremia ini mewanti-wanti orang yang ada di Yerusalem sana tentang adanya nabi-nabi palsu di tengah-tengah mereka. Nah, di sini dikatakan, jangan kamu mendengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu. Di dalam Kisah Para Rasul 13, di situ sangat jelas dikatakan Saulus ini adalah nabi. Mohon maaf, ini data ya. Kisah Para Rasul 13. Pada waktu itu dalam jemaat Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas, Simeon, Lukies, Manahem, dan juga Saulus. Jadi Saulus sebelum bertobat menjadi Paulus itu disebut nabi. Nah, sedangkan dia adalah orang yang berasal dari Yerusalem katanya. Sedangkan di Yeremia dikatakan, jangan dengarkan perkataan nabi yang bernubuat tentang kamu. Oke ya, jadi situ sinkron antara Yeremia dengan pengakuan Lukas bahwa gurunya yaitu Saulus adalah seorang nabi dari Yerusalem. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pengakuan Yesus. Pengakuan Yesus di dalam Matius 7 dikatakan begini, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Saya ingin tanya kepada saudara mu'alaf, katamu di sini Yesus berbicara kepada Bani Israel atau berbicara kepada orang Roma? Yang mana yang harus waspada? Orang Roma waspada dari nabi-nabi palsu, atau orang Yahudi yang harus waspada dari nabi-nabi palsu? Supaya kita tahu nih, apakah nabi palsunya datang ke Romawi atau nabi palsunya datang ke Yahudi? Untuk mengetahui itu, siapa dan kepada siapa Yesus berbicara? Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Sesungguhnya mereka adalah serigala buas, dari buahnya lah kamu. Siapa kamu di sini?
Orang Vatikan, orang Roma, atau orang Yahudi? Supaya kita dudukkan masalahnya, nabi palsu itu datang ke Yahudi kah, atau nabi palsu itu datang ke Romawi? Silakan, Bung. Kalau dibaca di sini mu ini adalah orang yang berbicara dengan Yesus pada saat itu. Ya, siapa Tapi itu, Bang? kalau kita lihat dalam Tunggu. Kita diskusi pakai akal. Siapa kamu di situ? Oke. Yahudi atau Romawi? di sini orang Romawi belum ada yang Kristen pada saat itu. Oke. Belum ada yang berarti- percaya. Oke, Bang. Baik. Berarti Yesus sedang berbicara dengan Bani Israel. Orang Yahudi. Oke, pertanyaannya kemudian adalah siapa yang datang kepada Bani Israel mengaku-ngaku sebagai nabi, membawa ajaran kemudian? Anda memutarnya langsung. Enggak. Ketika Alkitab berbaca, tunggu dulu. Sabar, saudara, sabar. Yesus berkata kepada muridnya angkatan pertama, bukan berbicara kepada Yahudi, berarti bukan Romawi. Berarti ada nabi palsu yang datang kepada murid Yesus angkatan pertama. Ya. Oke. Oke. Saya Di dalam bertanya, hal ini, siapakah yang datang kepada murid Yesus ngaku-ngaku sebagai pengikut Yesus? Silakan. di sini kalau dalam perikop ini kita baca ya, di sini tidak ada dibuat tenggang waktu dan siapakah nabi palsu itu, nggak ada sebenarnya di sini. Yang di sini disebutkan domba adalah nabi palsu. Jadi pertanyaannya siapakah nabi palsu? Bukan siapakah yang mengaku-ngaku datang ke murid Yesus sebagai Bukan, itu Yesus, nanti ya kan? kalau Anda memakai data akal-akalan kayak begitu, nanti akan melebar kemana-mana. Anda yang Ini akalan. dengar. Ini saya ibaratkan ya, Bang Suma sedang sabar. Bang Suma sedang berbicara dengan orang. Sabar dulu, Bang. Kita diskusinya yang baik. Bang Suma berbicara kepada orang Makassar di tahun 2024. Bang Suma berkata begini. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Mu di sini adalah warga kota Makassar di tahun 2024. Nabi-nabi palsu itu akan datang kepada kalian menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Artinya, ajaran nabi palsu yang muncul di tengah-tengah orang-orang Yahudi itu akan berbeda dengan ajaran Yahudi. Karena buahnya kamu akan mengenal dia. Nah, sekarang permasalahannya ketika di 2024 Bang Suma kemudian berangkat ke kota Jakarta, tiba-tiba ada orang dari luar Makassar masuk ke Makassar mengaku-ngaku sebagai utusan Bang Suma dan mengajarkan kemudian ajaran di luar daripada budaya Makassar. Pertanyaan saya, siapa yang datang pada murid Yesus angkatan pertama yang membawa ajaran aneh? Yang tadinya kemudian mengajarkan Taurat, kok tiba-tiba mengajarkan Taurat itu adalah sampah. Dari buah itulah yang kemudian harus dikenal oleh murid Yesus. Sekali lagi saya katakan, waspadalah terhadap nabi palsu yang datang kepadamu. Mu di sini adalah Bani Israel, angkatan awal pengikut Yesus. Siapa kemudian yang tidak pernah bersentuhan dengan Yesus, tiba-tiba muncul mengaku-ngaku sebagai pengikut dan bahkan mengaku utusan Yesus, itu siapa yang datang kepada murid-murid Yesus? Silakan. Kalau soal yang Anda tanyakan itu nggak sinkron dengan nggak perikop ini. Nggak ada yang Anda tanyakan itu berhubungan dengan perikop ini. Tetapi kalau Anda terus memaksakan ke situ, berarti Anda nggak memahami isi perikop ini, gitu. Anda selalu mengarahkan ke tempat lain, padahal perikop ini jelas bukan ke situ, tapi Anda mengarahkan ke situ. Jadi kalau Anda selalu mengarahkan, mencoba membuat apa yang dipikirkan Anda dipikirkan oleh kawan diskusi Anda, itu bukan diskusi namanya, itu nggak pakai akal. Jadi ketika Anda mengatakan Anda pakai akal, kalau saya ini Anda enggak, cuman Anda selalu mengarahkan ke tempat lain, dibicarakan jadi sebenarnya kalau diskusi seperti itu, yakinlah nggak akan sampai nggak akan selesai karena nggak ada tema yang mau dibahas. Kalau Anda membahas perikop ini, ya silahkan perikop ini dibahas, jangan dikaitkan dengan yang lainnya begitu. Baik, kita bahas perikopnya, Bang, ya. Di situ jelas hal pengajaran yang sesat. Satu,
Yesus berbicara dengan manusia yang ada di depannya, di mana nabi palsu ini wajib mutlak datang kepada orang yang di hadapannya. Pertanyaannya, siapa yang bukan murid Yesus datang kepada murid orang-orang yang sedang berbicara kepada Yesus? Catat itu dulu, catat. Yang kedua, tanda-tanda serigala itu ajarannya dari buahnya kita lihat. Kamu lihat, kata Yesus. Apakah Yesus pernah mengajarkan kekristenan? Tidak pernah. Kemudian muncul pengajaran baru di tengah-tengah Yahudi tentang kekristenan. Makanya orang Yahudi menyebut Kristen ini bidat. Sampai 2000 tahun belum pernah bisa bersatu. Kenapa? Dari buah itu berbeda dengan buah yang diajarkan Yesus kepada Bani Israel. Dua. Yang ketiga, ini satu perikop saya kaji kepada Anda, saya sajikan kepada Anda. Perikop selanjutnya, kajian di dalam perikop berikutnya adalah, di dalam kajian berikutnya dalam perikop ini adalah yang ketiga. Orang-orang akan muncul memanggil Yesus Tuhan. Saya ulang ya. Yang pertama adalah nabi palsu itu datang kepada murid Yesus. Yang kedua, ketika orang itu datang kepada murid Yesus, dia datang membawa ajaran baru. Yang ketiga, buah dari pengajaran baru itu memanggil Yesus itu Tuhan. Sekarang pertanyaan saya, nabi palsu ini siapa yang melakukan tiga hal ini? Anda ingin satu perikop kan? Pertanyaan saya, nabi mana? Ya, tadi kan saya sudah bocorkan tuh, Kisah Para Rasul 13 nomor 1 ada Nabi Saulus di situ. Pertanyaan saya, nabi mana yang pura-pura bertobat, yang datang kepada murid Yesus, menganiaya murid Yesus, mengajarkan ajaran aneh, dan bahkan memanggil Yesus itu sebagai Tuhan? Silakan Anda jawab. Jangan kemana-mana, fokus kepada perikop ini. Silakan. Ya. Yang pertama Anda sebutkan Saulus sebagai nabi di Kisah Para Rasul, itu nggak pernah. Paulus nggak pernah disebut dengan sebutan nabi. Dia hanya disebut dengan istilah rasul. Oke, itu yang pertama bantahan saya ya. Yang kedua, kalau di sini Anda bilang bahwa siapa yang memanggil Yesus Tuhan itulah yang sesat, Anda salah besar. Kenapa? Orang yang menyebut Yesus adalah Tuhan, tetapi dari perbuatannya enggak menggambarkan dia bahwa menyebut Yesus ini Tuhan. Jadi itu yang perlu Anda camkan, bahwa dari perikop ini jelas orang yang berbuat tidak sesuai dengan keinginan Tuhan, tetapi memanggil dia Yesus itu adalah Tuhan, itulah yang membawa kesesatan. Itulah yang sebagai domba di sini. Biar jelas perikop ini. Oke, saya rasa itu aja bantahannya. Memang itulah perikop ini. Oke, sekian. Jadi pengikut daripada nabi palsu itu akan selalu menyesatkan manusia. Itu poinnya dulu. Tanda-tanda penyesat itu selalu mengelabui, selalu berdusta, dan cuma akal-akalan. Itu keturunan atau pengikut daripada ajaran si nabi palsu. Anda mengatakan Saulus ini tidak pernah disebut nabi palsu, berarti Anda pembohong, Anda pendusta. Pendusta itu sifat setan. Oke ya? Kisah Para Rasul 13 nomor 1 jelas sekali di sana ada kata propetes. Propetes dalam bahasa Yunani, dalam bahasa kita adalah nabi atau nafi dalam bahasa Ibrani. Itu nafi dalam bahasa Ibrani. Itu yang Anda harus pahami. Saulus dikatakan, saya bacakan kepada saudara ya. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia. Di Antioquia ini pertama kali Kristen dibentuk. Ada beberapa nabi. Ada beberapa nabi, tidak dikatakan ada beberapa rasul, tapi ada beberapa nabi. Di antaranya adalah Saulus. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu. Yesus mengatakan itu. Dan Paulus sebelum mengganti nama menjadi Paulus, dia meninggalkan identitasnya sebagai nabi palsu, terekam di dalam Matius 13 nomor 1. Paham itu ya, jangan berbohong. Tapi kalau Anda pengikut nabi palsu pasti berbohong. Kemudian Yesus mengatakan, dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah arak dari rumput duri? Makanya orang-orang Yahudi tidak percaya kepada Saulus.
Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang baik. Tidak mungkin menyembah Yesus itu ajaran baik. Nggak mungkin. Nabi mana yang mengajarkan ajaran menyembah Yesus itu? Nggak ada. Lalu kemudian dikatakan bahwasanya, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang, dibuang ke dalam api. Orang-orang Kristen itu ditebang dari ajaran para nabi Yahudi. Pahami itu dengan baik. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Sekarang dari buahnya ini ketahuan bahwa oknum itu memanggil Yesus Tuhan, mengaku pengikut Yesus, mengaku murid Yesus, mengaku anak-anak Yesus, tetapi perlakuannya dalam ajarannya, rutinitas agamanya tidak berdasarkan atas kehendak Bapakku yang ada di surga. Contoh, menyembah Yesus. Mana dalilnya dari Bapakku, sembahlah anakku? Apalagi menjadikan orang yang mati di atas tiang salib sebagai penebus dosa. Mana kehendak Bapakku untuk menjadikan Bani Israel atau siapapun itu menebus dosa dengan darah manusia? Mana kemudian kehendak Bapakku agar orang-orang yang menuhankan aku ibadah hari Minggu? Mana kehendak Bapakku agar orang-orang itu makan babi tidak bersunat? Mana? Dari buahnya lah sang nabi palsu itu bisa diketahui. Pada hari akhir nanti, pada hari terakhir nanti, banyak orang yang berseru, Tuhan, bukankah kami bernubuat? Ini siapa ini? Pengikut siapa ini yang bernubuat pakai nama Yesus? Pengikut siapa? Yang mengusir setan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, mengadakan mujizat banyak pakai nama Yesus. Ini pengikutnya siapa? Ini buah-buah daripada pengajar-pengajar palsu, nabi-nabi palsu itu. Apa kata Yesus? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, wahai pengikut Saulus, wahai pengikut nabi palsu. Enyahlah daripada aku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Satu-satunya agama di luar Yahudi yang kemudian mengklaim diri mereka adalah pengikut nabi-nabi Yahudi hanya Kristen. Nyamar seperti Yahudi, padahal mereka bukan Yahudi. Inilah yang Yesus katakan, waspadalah kepada Kristen, waspadalah kepada Katolik, waspadalah kepada, karena mereka dari buahnya ketahuan. Mereka lah yang memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan, mengusir pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Tak ada agama di luar itu, hanya orang-orang Kristen. Yahudi pun tidak melakukan, Hindu, Buddha tidak melakukan, Islam tidak melakukan. Yang melakukan hanya Kristen. Itu fakta yang tidak terbantahkan. Silakan. Oke, sini saya jawab ya, sini. Jadi kita berbicara di sini bahwa Yesus mengajarkan, dia sudah bernubuat bahwa bait Allah ini satu batu pun tidak akan terletak. Tahun 70 Masehi sudah digenapi. Jadi yang berbicara tentang nabi palsu yang akan datang itu dia berbicara tentang Bar-Kokhbah. Jadi dia mengatakan kepada pengikutnya supaya jangan biar saya jawab dulu. Gak apa-apa, saya jawab dulu ya. Kedua, Anda harus bedakan nabi yang dahulu dengan nabi para rasuli. Di sini kitab suci menjelaskan bahwa adakah mereka semua rasul, nabi dan pengajar adalah semua mendapatkan karunia. Jadi itu karunia. Jelaskan dulu Bang Awang. Jangan kemana-mana dulu Pak. Masuk di dalam satu perikop dulu Matius 7 Pak. Jangan ngambang kemana-mana. Jadi Anda konsentrasinya adalah siapa yang datang kepada murid-murid Yesus. Jangan gitu. Yang kita bahas ini, saudara AO, yang kita bahas ini adalah siapa yang datang kepada murid Yesus. Iya, saya sudah jelaskan itu. Dia bernubuat. Sabar. Yesus sudah Yohanes 6 nomor 70. Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12 murid? Tidak ada Paulus di situ. Oke? Enggak dipilih Paulus itu. Nah, sekarang siapa yang sabar. Jangan lari kemana-mana. Siapa yang datang kepada murid Yesus pertama kali? Kita berbicara tentang Pak. Nabi yang Anda bahas tadi. Iya, kan
Paulus itu kan nabi. Sekarang nabi mana yang pernah datang? Karunia rasuli. Aduh. Bapak, Anda jangan samakan nabi-nabi yang lah dahulu sama nabi-nabi rasuli. Pak AO, dengarkan saya. Saulus itu adalah nabi, Pak. Saulus itu nabi. Sekarang permasalahannya kata Yesus waspadalah kepada nabi. Nabi palsu. Pertanyaan saya, siapa nabi yang datang kepada murid-murid Yesus? Setelah Yesus terangkat ke langit, siapa nabinya yang datang kepada murid Yesus? Itu dulu, Pak, jangan bergeser kemana-mana. Itu dulu yang kita bahas. Silakan. Tahun 70 ada namanya seorang Barkoba. Kenapa lari tahun 70, Pak? Dia hadir. Aduh, itu sudah ada dalam sejarah bapak-bapak gereja. Anda tidak perlu ngoceh. Bapak dengarkan saya, Pak, ya, dengarkan saya. Gampang kok diskusi dengan Bang Suma itu gampang. Bapak, diskusi dengan saya itu gampang, Pak. Pakai otak kalau diskusi dengan saya, Pak. Perkataan Yesus sudah digenapi. Pak AO, dengarkan, Pak, ya, dengarkan. Sabar, Pak, ya. Yesus mengatakan, Pak, jangan modal mulut besar aja tapi otaknya kosong, tidak boleh. Yesus mengatakan di dalam Matius 23. Anda menyesatkan orang Islam. Banyak yang murtad itu gara-gara Anda. Bapak, Yesus berkata di dalam Matius 23, celakalah ahli Taurat, celakalah orang Farisi, celakalah kamu hai orang-orang Farisi, keturunan ular beluda, dan seterusnya dan seterusnya. Kata Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung angkatan ini. Jadi bukan 70 tahun kemudian, Pak, atau tahun 70, bukan. Ini angkatan Yesus yang menanggung semuanya tentang nabi palsu itu. Sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung angkatan ini. Angkatan ini artinya orang-orang yang hidup seangkatan Yesus, Pak. Jangan kemana-mana, lari ke tahun 70. Itu nggak nyambung. Itu nggak nyambung. Nah, sekarang Anda fokus, jangan lari-lari. Ya jangan lari, makanya kita fokus kepada pengajaran Yesus, Pak. Kalau orang Farisi saja, kalau Nabi makanya saja. Makanya siapa orang Farisi yang datang kepada murid Yesus yang adalah nabi palsu itu, siapa, Pak? Itu Paulus sendiri sudah bersaksi dahulu memang aku di situ. Tetapi sekarang Anda sudah mengakui. Berarti Anda sudah mengakui bahwa Sauluslah nabi palsu yang dimaksud. Bukan nabi Lalu palsu. siapa? Lalu siapa? Nabi palsu. Lalu siapa nabi palsu yang datang kepada murid Yesus? Tunggu. Siapa Anda nabi jangan palsu? kawinkan kiri kanan. Aduh. Ya justru saya yang bertanya kepada Bapak, jangan kemana-mana. Saya dengarkan, Pak, ya, dengarkan. Iya, ini saya jawab. Oke. Kalau Anda dengarkan saya, dengarkan saya. orang Farisi, Dengarkan saya, Pak. Dengarkan saya. Silakan. Dengarkan. Kisah para Rasul 8 nomor 3. Tetapi Saulus, ini kan nabi nih. Tetapi Nabi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Ini kelakuan nabi nih. Bukan nabi, sudah. Nabi, Pak, nabi. Kisah para Rasul 13 nomor 1, ada nabi di Antioquia bernama Saulus. Nabi, Pak, jangan Anda pungkiri kitab Anda sendiri. Nabi Saulus berusaha membinasakan jemaat. Suma, saya sudah bilang tadi. Ada mereka semua rasul. Pak AO diam. Kuatkan aja hatinya, Pak. Ini fakta. Kuatkan hatinya. Ini fakta. Saatnya memang agama Anda tergulung sendiri. Galatia 1 nomor 13. Sebab kamu telah mendengarkan tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Sebagai Nabi Saulus dia di sini. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Tuhan dan berusaha membinasakannya. Satu lagi. 1 Korintus 15:9. Karena aku, Nabi Saulus, adalah yang paling hina dari antara semua utusan, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Tuhan. Oke, ini pengakuan Paulus. Sekarang jemaat Tuhan yang dimaksud di sini adalah muridnya Yesus. Kalau begitu, di dalam Matius 7, siapakah yang datang kepada murid Yesus? Siapa, Pak? Yang datang kepada murid Yesus, menganiaya murid Yesus, lalu mengaku-ngaku sebagai rasulnya Yesus. Itu siapa, Pak? Siapa? Iya, sekarang kan saya sudah jelaskan. Iya, apa maksudnya tadi. Iya, apa maksudnya? Paulus dulu ini kan dia Paulus. Jadi yang datang kepada murid Yesus, Saulus kan? Kau dengar dulu, Zuma, mulutmu itu tutup. Yang datang kepada murid Yesus Saulus kan, Pak? Ya atau ya?
Pilih salah satunya. Saya kan sudah jelaskan. Yang datang kepada murid Yesus Saulus atau Saulus? Pilih, ya atau ya? Anda harus melihat juga Paulus ini kan bertobat. Iya, Dia sebelum memang dahulu bertobat. seperti itu. Oke. Sebelum bertobat, Tetapi dia dia yang datang sekarang kepada murid sebagai- Yesus, betul? Anda baca di dalam Korintus pasal 29 ini. Sebelum Saulus bertobat, dia yang datang kepada murid Yesus, betul? Anda harus baca dulu di dalam Korintus itu. Mereka mengangkat para rasul. Sekali lagi saya tanya. Nabi. Tidak ada Korintus-Korintusan, tidak ada Korintus, nggak ada Mereka itu. semua- Korintus itu apaan? Apa itu Korintus? Nggak tahu saya itu Korintus apa. Yang saya tanya, Yesus berpesan kepada muridnya, waspada kepada nabi palsu yang datang kepadamu. Pertanyaan saya, yang datang kepada murid Yesus itu Nabi Saulus, betul atau tidak? Saya sudah bilang tadi, Barkoba itu pernah muncul. Apa sebelum pula narkoba, kardoba? Nggak Tuhan ada itu. Yesus, dia Ini membesar. yang saya bahas. Martabak itu. Yang kita bahas ini adalah nabi palsu yang datang kepada murid Yesus itu adalah Nabi Saulus, betul? Di sini nabi palsu, dia akan datang, dia akan membunuh pengikut Kristus, itu dia akan Ya itulah berbakti yang kepada Tuhan. terjadi, Itulah Nabi Bapak. Muhammad. Makanya Muhammad itu muncul nabi pertanyaan palsu. saya. Ada nabi yang itu pernah datang. nabi Dengarkan, palsu. setelah Yesus terangkat ke langit, ada nabi yang datang kepada muridnya Yesus, namanya Nabi Saulus. Mana buktinya Nabi Saulus datang ke murid Yesus? Nabi Muhammad. Kisah Yesus. Para Rasul 8 nomor 3, Galatia 1 nomor 13, 1 Korintus 15 nomor 19, nomor 9. Di situ jelas Nabi Saulus mengaku, Nabi Saulus bahwa Nabi mengaku, itu Nabi dia akan Saulus berkata, kalau kamu bunuh orang Kristen itu berbakti kepada Allah, itu kata tidak ada Yesus. hubungannya itu, Pak. Dari Nabi Muhammad Saulus itu sudah pernah dibuatkan. datang kepada murid-murid Yesus. Sudah Menurut dibuatkan pengakuannya bahwa Kisah itulah Para Nabi Rasul palsu. 8:3, Galatia 1:13 yang dibawa tolong dicatat. Pengikut Terus 1 Kristus. Korintus 15 nomor 9. Satu-satunya nabi yang pernah datang kepada murid Yesus namanya adalah Nabi Saulus. Sekarang mengemis lagi. Nah, sekarang apakah dia nabi asli atau nabi palsu? Mengemis lagi kau di Alkitab. Aduh. Pak AO, susah memang Cuma karena tidak mungkin Muhammad dalam waktu itu, yang bersamaan Anda akalnya kita kenal, berfungsi, dia itu nabi di waktu yang palsu. sama Anda Dia Kristen, akan bunuh apalagi orang Kristen. membahas Bible. Nggak mungkin, Dia Pak. akan Itu berkata bahwa mustahil. itu berbakti kepada Tuhan. Itu mustahil, Pak. Pertanyaan Itu kata saya tuh, Alkitab Pak. sudah mencatat. Pertanyaan Orang Kristen saya sudah loh, tahu Pak. bahwa Muhammad itu Pak. nabi palsu. Iya, silakan Anda aja. tidak bisa. Berarti Nabi Muhammad yang bertemu di abad pertama dengan murid Yesus ya? Itulah Nabi Muhammad. Dia akan Jadi bunuh. Nabi Muhammad Cuma hidup Nabi di abad Muhammad pertama yang ya? bisa bunuh orang Kristen. Pak, 1 Yohanes 2 bunyinya gini. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu terakhir. Sama seperti yang kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu itu benar-benar waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita. Memang mereka berasal dari antara kita. Itu siapa, Pak? Yang berasal dari tengah-tengah pengikut Yesus yang mengaku sebagai Barkoba itu orang Barkoba Yahudi lagi. sendiri. Anda jadi harus Barkoba tahu. yang jadi sasaran ini. Ya. Gini loh, Pak, gini, Pak. Sekarang mari kita lihat, Pak ya. Di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1, Saulus adalah nabi. Al-Qur'anul Jadi, Karim juga Anda harus tahu. Yesus itu Al-Quran juga mengatakan Nabi Muhammad itu juga adalah nabi. Jadi ada dua nabi nih. Nabi palsu itu datang kepada murid Yesus angkatan pertama. Pertanyaannya, siapa di antara kedua nabi ini, Saulus atau Nabi Muhammad, yang pernah datang kepada murid-murid Yesus angkatan pertama? Siapa, Pak? Coba jujur dulu, jujur. Saya hitung sampai 10 ya. 1, perkataan sudah terbukti nubuatnya bahwa satu batu pun tidak akan terletak 3, di atas batu yang lain. 4, Sudah digenapi di tahun 70. 5, Oke, 6, terus 60 Barkoba 7, muncul.
8, dia mau melawan Romawi. 9, Sudah 10. digenapi semua di dalam Terima kasih Pak. perkataan Yesus. Udah diam, Akan diam Pak, muncul diam, juga diam. nabi palsu Anda bukan Muhammad. level saya berdiskusi. Diam, Ya. Bapak diam aja, diam. Maaf ya Pak ya. Jadi Muhammad itu nabi palsu, dia akan bunuh orang Kristen, itu dia berbakti Oh kepada iya, Allah. Itu kata silakan, Yesus silakan itu. Anda ngoceh sampai pantat Anda robek sampai di lambung juga nggak ada urusan dengan saya. Enggak, Nggak ada Bang Da, urusan gini dengan ya. Mereka itu sebetulnya mengimani kitabnya tidak ya. Padahal di dalam suratnya yang pertama, Yohanes sudah menunjukkan bahwa antikristus ya, nabi-nabi palsu, pengajar sesat antikristus itu sudah datang di zamannya Yohanes, di zamannya Yesus. Kenapa yang dituduh kemudian nabi yang datang 6 abad kemudian kayak begitu? Lucu sekali. Udah jelas Yohanes mengatakan mereka berasal dari antara kita. Apakah Nabi Muhammad dari antara mereka? Kan bukan. Betul. Ya, itu aja kesimpulannya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan Rasulullah wa khataman nabiyyin. Rasulullah disebut sebagai nabi. Saulus disebut nabi. Nabi palsu datang kepada murid angkatan Yesus. Pertanyaannya, di mana, siapa di antara kedua nabi ini yang pernah datang kepada murid Yesus? Itulah nabi palsunya. Sederhana kok. Sederhana itu. Ya, silakan saudara ini, siapa mualaf? Silakan. Anda jujur aja, siapa nabi yang pernah datang ke murid Yesus? Silakan. Dasarnya kita tadi kan bahas Matius 7 ayat 15 tadi ya. Sebenarnya nggak ada mengarah ke situ. Dari awal saya bilang nggak ada mengarah ke situ. Tapi selalu Anda arahkan ke arah situ. Waduh, Bung. Karena nabi-nabi palsu di sini. Bung, Ya, oke. dengarkan silakan. saya, Bung. Dengarkan saya. Anda mengatakan tidak ada mengarah ke situ. Sedangkan Yesus mengatakan nabi palsu itu datang kepadamu, datang. Berarti nabi palsu itu datang kepada murid Yesus. Pertanyaan saya, siapa yang pernah datang ke abad pertama bertemu dengan murid Yesus yang adalah nabi? Apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Nabi Luga Tambunan ataukah Nabi Saulus? Sederhana kok pertanyaan itu. Coba Anda jujur aja deh. Tadi tak kasih bocoran kan, yang datang kepada murid Yesus adalah Saulus di dalam Kisah Para Rasul 8 nomor 3. Tetapi Nabi Saulus berusaha membinasakan jemaat. Jemaat yang dimaksud di sini siapa? Murid-murid Yesus. Sekarang permasalahannya, siapa yang datang kepada mereka murid Yesus? Apakah Nabi Luga Tambunan atau Nabi Saulus? Coba Anda pilih di antara keduanya. Kalau Rasulullah kan tidak mungkin, dia hidup di abad ke-7, nggak mungkin. Nah, mana tahu Luga Tambunan ini adalah jelmaan Nabi di tahun abad pertama muncul kemudian sekarang. Wallahu alam kan, kalian suka percaya inkarnasi kan? Coba, kira-kira yang datang kepada murid Yesus, yang menganiaya murid Yesus, yang membunuh murid Yesus, setelah itu ngaku bertaubat lalu menyamar sebagai pengikut, itu siapa? Buahnya adalah pengikutnya meneriaki Yesus Tuhan, bermujizat pakai Yesus, mengusir setan pakai Yesus. Itu buahnya. Sekarang pertanyaannya, siapa ini? Orang ini siapa? Ya, oke. Silakan. Sebenarnya yang seperti jawaban awal ya, itu tidak ada mengarah. Tetapi kalau Anda menuntut, sebenarnya kalau Anda menuduh itu ada Paulus, sebenarnya nggak tepat. Kenapa nggak tepat? Karena Paulus sendiri sudah membantah hukum Taurat. Artinya orang-orang Yahudi yang tidak suka dengan Yesus, dia sampai abad ini, pengakuan Anda tadi, sampai abad ini bahkan orang Yahudi tidak mengakui keberadaan Yesus telah lahir ke dunia. Jadi kalau Anda mengarahkan ke Paulus itu tidak tepat. Tapi yang saya lihat dari perikop ini, nabi-nabi palsu yang ditentukan di sini tidak ditentukan kapan waktunya. Tetapi nabi-nabi palsu yang dibicarakan di sini, Nabi palsu itu datang. La haula wala quwata illa billah, Pak. Oke. Tidak ada ayat orang 23. Islam atau orang sehat akal yang Anda bisa bohongi di sini, nggak ada. Saya kasih data ya, yang lebih akurat lagi, jelas sekali dikatakan di sana bahwa nabi palsunya itu datang kepada murid Yesus. Sekarang yang datang kepada murid Yesus itulah yang kena imbas daripada nubuatan tersebut. Pertanyaannya, adakah nabi yang pernah datang kepada murid Yesus? Ada enggak? Ada. Siapa nama nabinya? Saulus. Kenapa Anda pungkiri itu? Oke.
Di ayat mana menyatakan bahwa nabi palsu itu datang kepada murid Yesus? Coba Anda sebutkan. Di ayat Matius mana? 7 nomor 15, di situ ada kata yang sangat jelas, erkomai. Erkomai itu artinya mendatangimu, datang kepadamu, atau datang. Arkomai dalam bahasa Yunani, Matius 7 nomor 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang. Arkemai. Arkemai kepada siapa? Humas, kepada kamu, kepada kalian. Ya, oke. Siapa yang datang kepada murid-murid Yesus? Nabi siapa, Pak? Silakan. Begini, Alkitab ini tidak sepenuhnya berbicara kepada orang-orang yang ada di zaman itu. Alkitab Allahu ini Akbar. bisa berbicara atau bernubuat. Jadi istilahnya, walaupun di ayat 15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, ini tidak menandakan bahwa di saat itu juga nabi palsu akan datang. Allahu Akbar. Tetapi kalau Yesus Anda hanya berkata, mengatakan Alkitab Bung, hanya untuk saat itu, sekarang Alkitab ini perlu ditutup, tidak dibaca lagi begitu. Karena Dan- konteks yang Anda sebutkan bahwa Alkitab Saudara, hanya untuk saat itu aja. Ya, Yesus mengatakan, sesungguhnya semua ini akan ditanggung angkatan ini. Ini dalil Matius 23 ini, celakalah ahli Taurat, celakalah, 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 celakalah. Kalian membunuh nabi-nabi, celakalah kalian, dan semua itu akan ditanggung angkatan ini. Contoh misalnya di dalam Matius 23 nomor 15, celakalah kamu wahai ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Ini kelakuan ahli Taurat, kelakuan orang Farisi, kelakuan orang munafik, nyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang masuk ke dalam agama yang mereka bentuk, menjadi orang neraka. Dan ini kata Yesus di data satu perikop, angkatan ini ditanggung oleh keadaan ini, ditanggung oleh angkatan ini. Artinya akan munculnya ahli Taurat, orang Farisi yang nyebrang lautan, menjelajahi daratan, mendirikan agama di luar Yahudi. Itu terjadinya pada masa angkatan Yesus. Agama mana yang dibentuk di luar Yahudi oleh orang ahli kitab, oleh orang Farisi? Agama apa? oke. Agama apa, Pak? Saya. Ya, saya jawab Oke, aja dulu, kita jawab dulu. cek. Jawab dulu. Agama apa yang dibentuk oleh orang Farisi, orang Agama di luar Yahudi Yahudi. di luar Yahudi? Hindu, Buddha, termasuk Islam sendiri kan di luar Yahudi kan? Betul nggak? Pertanyaan saya, agama apa yang dibentuk oleh ahli Taurat, orang Farisi di luar agama Yahudi? Banyak itu agama di luar Yahudi. Kisah Para Rasul Islam, apakah 24 itu nomor agama 5. Yahudi? Saulus ini adalah tokoh dari agama Kristen. Allahu Di Akbar. ayat yang Silakan, Anda silakan. sebutkan tadi, kenapa Yesus di situ mengatakan bahwa dia akan masuk neraka ketika agama di luar Turunkan di dulu, luar Mas. Yahudi Ada peringatan, dinaikkan lagi. Sabar Bang, sabar ya. Saya turun dulu ya. Dapat peringatan saya. Tap layarnya teman-teman, tap layar ya. Jadi teman-teman yang iseng yang mau nonton aja, nggak usah tangannya usil ngerupat repot kan begitu ya. Aduh, akan Bang Mu'alaf ini ganti personil ya, bukan yang tadi kan? Enggak, yang tadi. nah, ini udah naik. Enggak ada ganti personil, Pak. Oh iya ya. Ya lanjut Bang, saya dengar Bang, silakan. Oke, yang terakhir tadi dari mana Anda keluarkannya? Ya Matius berapa tadi? Enggak, di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Paulus itu adalah sekte dari Nasrani. Silakan. Iya, memang Pertanyaan saya, agama apa yang dibentuk oleh orang Yahudi di luar agama Yahudi? Silakan. kalau itu banyak, agama di luar Yahudi kan banyak kan? Anda tahu itu, Hindu, Buddha, Islam, banyak di luar Yahudi. Yang dibuat oleh ahli Taurat, Pak, itu agama apa di luar agama mereka? Ya, sampai saat ini setahu saya belum ada. Nah, jadi Kristen ini dari mana rupanya?
Kristen ini ketika Yesus hidup di dunia dan menjadi pengikut Yesus. Karena orang Yahudi sampai sekarang tidak mengakui keberadaan Yesus. Artinya Jadi mereka Kristen tidak ini percaya. terjawab kan? Berarti Kristen ini berasal dari ahli Taurat kan? Tidak, karena berseberangan dengan ahli Taurat. Iya, yang Ahli mendirikan Taurat Kristen ini tidak siapa? mengakui. Ya, Yang mendirikan Kristen ini siapa, Pak? ya murid-murid Yesus. Ya? Murid-murid Yesus. Iya. Di mana disebutkan murid Yesus itu adalah tokoh Nasrani, di mana? Di Alkitab itu kan Anda nampak dasar dari Kisah pengajaran Para Yesus. Rasul 24 nomor 5, Paulus ini disebut tokoh Kristen. Iya, Paulus pun tokoh Kristen. Berarti betul Kristen ini didirikan oleh ahli Taurat. Paulus yang mendirikan. Oke, berarti Paulus ini mendirikan agama Kristen karena dia Paulus tokohnya. termasuk di dalam tokoh agama Kristen, tapi bukan bagus. dia dasar utama dalam pendirian agama Kristen. Lalu yang mengajarkan menyembah Yesus pertama kali siapa? Sebenarnya kalau soal mengakui Yesus adalah Tuhan, di kitab Yohanes, di kitab Matius bisa saya tunjukkan. Iya kan bahwa memang Yesus, maaf Pak ya, maaf saudara saya ya. Kan memang Yesus mengatakan penyesat itu banyak. Mereka itu berarti jamak, banyak penyesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Artinya nyamar seperti murid Yesus. Nah sekarang agama mana di luar Yahudi yang nyamar-nyamar Yahudi? Kalau agama yang nyamar-nyamar Yahudi yang nggak ada lah Bang. Siapa yang menurut Anda menyamar-nyamar Yahudi? Yang bersembarangan dengan Yahudi banyak. Iya. Oke lah kalau begitu, oke lah. Ya, Anda aja lah yang jujur terhadap diri Anda ya. Jadi ternyata agama Kristen ini tidak ada kaitannya dengan Yahudi. Baiklah kalau begitu. Tapi kok kenapa ada kitabnya Yahudi nempel di agama Anda? Agama Kristen itu berseberangan dengan Yahudi. Artinya kalau begitu, Yahudi masih... Kenapa ada kitabnya Yahudi nempel di kitab saudara? Kenapa ada itu? Karena di perjanjian lama itu, disitulah semua nubuat tentang... Kan terjawab sendiri kan? Iya betul. Terjawab sendiri. Satu-satunya agama di luar Yahudi yang menggunakan kitabnya Yahudi ya agama Anda. Jadi yang menyamar seperti Yahudi siapa? No. Anda nggak bisa ngambil kesimpulan seperti itu. Itu nggak bisa. Sekarang agama mana yang mengambil kitabnya Yahudi nempel di kitabnya? Agama mana? Agama Kristen. Berarti agama Kristen mengakui bahwa mereka adalah bagian daripada Yahudi. Nah sekarang siapa yang bukan Yahudi yang menyamar Yahudi? Hindu, Buddha, Islam atau Kristen? Nggak ada, Kristen nggak ada nyamar Yahudi. Kalau Kenapa? Kristen nggak ada, kenapa kitabnya Yahudi dijadikan sebagai pembalut? Ya. Kita bukan, artinya dasar kekristenan memang dari perjanjian lama. Tetapi di perjanjian lama itu dia makanya saya tanya. Tadi kan saya tanya kenapa ada kitabnya Yahudi di dalam Kristen, sementara Kristen ini bukan Yahudi. Anda mengatakan karena di dalam kitabnya Yahudi ada nubuatan tentang Kristen. Ini pengakuan orang-orang non Yahudi mengklaim tentang Yahudi. Jadi yang nyamar seperti Yahudi ini siapa? yang nggak ada, karena ajaran kekristenan dengan Yahudi berbeda setelah kelahiran Yesus. Bapak, dengarkan saya saudara. Dengarkan saya saudara, dengarkan. Yang disebut menyamar itu, misalnya ada orang menyamar seperti polisi, maka di dalamnya bukan polisi, dia membungkus dirinya seragam polisi. Yang menyamar seperti waria, yang tadinya di dalamnya itu laki-laki, dia pakai lipstik, dia pakai ini supaya kelihatan seperti perempuan. Yang menyamar seperti guru, yang tadinya adalah yang menyamar seperti TNI, yang tadinya sipil menggunakan seragam TNI. Yang menyamar Yahudi, yang bukan Yahudi, membungkus kitabnya dengan kitabnya Yahudi. Sampai di sini belum paham? Oke, saya paham. Udah paham? Saya paham sekali. Oke, berarti kita sudah pada kesimpulan akhir, yang menyamar seperti domba adalah... Tunggu dulu bro, tunggu dulu. Belum. Gini, Oke.
Gini lanjut. ya. Kalau Anda bilang Anda tadi ada seorang yang menyamar sebagai polisi, tentu dia serupa dengan polisi itu kan? Nggak mungkin dia berbeda dengan polisi. Betul. Jadi ketika dia menyamar menjadi sesuatu hal, dia harus serupa dengan hal itu. Iya. Tetapi kalau Anda katakan orang Kristen menyamar sebagai orang Yahudi, orang Kristen harus sesuai dengan orang Yahudi, betul nggak? Oke. Oke, sekarang saya tanya. Oke, orang Sekarang Yahudi, iya, oke, sebentar. Orang Yahudi memakan babi, tidak memakan babi. Iya. Orang Yahudi tidak boleh meminum darah. Artinya kalau orang-orang Kristen sekarang banyak yang kalau di orang Batak itu kita cari, dia menjadikan itu namanya ada getah. Getah itu terdiri dari darah hewan, ya kan? Iya. Jadi dari sini saja perbedaan besar antara Kristen dan Yahudi itu ada, ya kan? Yang terakhir yang paling besar, kalau di Yahudi Yesus itu tidak ada. Ya, Dan di sekarang saya Kristen, tanya, kitab saudara ketika dibuka, kitab saudara ketika dibuka, perjanjian baru dulu atau perjanjian lama dulu? Oke, perjanjian lama. Perjanjian lama. Kalau polisi nyamar, Pak, kalau ada orang nyamar polisi, yang kita buka seragamnya dulu, Pak. Kulit luarnya dulu yang kita lihat. Begitu kita buka ke dalam, ternyata di dalamnya itu apa? Bukan polisi, itu namanya polisi gadungan. Begitu juga Yahudi KW. Kita lihat kitabnya, wow, Alkitab, wih, ada kitab Kejadian, wish, ada Imamat, ada ini. Begitu lewat kitab Maliaki yang muncul kemudian apa? Yohanes, Markus, Matius, Filipi, Kiliki, Pararang, semuanya itu muncul nanti di belakang tuh. Inilah yang nyamar-nyamar. Makanya dikatakan, waspadalah kepada nabi palsu, dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang membungkus diri mereka dengan kitabnya orang Yahudi hanya Kristen. Jangan cari yang lain. Jadi nabi palsu itu jelas adalah nabi yang datang kepada murid angkatan pertama. Satu-satunya nabi yang pernah datang kepada murid Yesus hanya Nabi Saulus. Silakan, Pak. Sepakat kita ya? Kalau Paulus itu di Alkitab disebut sebagai rasul, bukan nabi. Ya, tapi sebelumnya, Artinya, sebelum ngaku kenabian rasul, dia nabi dulu, Pak. Apapun ceritanya yang Anda bilang, Iya, sampai iya. sekarang Paulus adalah Iya, seorang silakan, rasul, silakan. dia bukan seorang nabi. Iya, Jadi Yesus silakan. sendiri menegaskan. Bantah kitab saudara silakan, itu hak saudara. Saya tidak ada paksa. Saya hanya menjelaskan apa yang ada di dalamnya. Silakan. Ya. Tetapi Yesus mengatakan bahwa dia artinya setelah Yesus tidak ada nabi lain. Itu dijelaskan di dalam Alkitab. Oh, Ya, berarti perjanjian Saulus baru. palsu sudah, Masya Allah. Berarti Anda sudah Ya, kalau dia menjawab mengaku bahwa Nabi Saulus ini palsu karena tak ada lagi Nabi setelah Saulus Yesus. Terima bukan kasih. nabi. Saulus bukan nabi. Coba Anda Dalilnya tunjukkan di mana? ada, Pak. Dalilnya Gimana itu? Kisah Para Rasul 13 nomor 1, dan di Antioquia ada beberapa nabi, salah satunya Saulus. Terima kasih, Anda sudah jujur. Tidak ada lagi nabi setelah Yesus. Ternyata Saulus ini nabi palsu aja dia. Makasih, Pak. Apakah masih perlu dilanjut? Ya, kalau Anda mengambil kesimpulan sepihak silakan. Itu hak Anda ya. Saya melengkapi pernyataan akhir. Bahwa Tidak ada lagi nabi selain Yesus. Muncul Ya, betul. kemudian nabi di dalam agama Anda bernama Saulus, tertulis di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Salah saya? Tidak. Saya hanya menggenapi penjelasan saudara, melengkapi. Tak ada lagi nabi setelah Yesus. Oke. Kisah Para Rasul 13 nomor 1, ada nabi yang keteteran kemudian namanya Nabi Saulus, dan ternyata itu palsu karena tidak ada lagi nabi setelahnya. Makasih saudara mu'alaf. Semoga Anda benar-benar bisa menjadi mu'alaf. Amin. Kisah Rasul 13 ayat 1 nggak ada menyebutkan di sini Saulus adalah nabi. Coba Anda baca. Oke, saya baca ya teman-teman. Saya ulang lagi ya. Pada waktu itu dalam jemaat Antioquia ada beberapa nabi. Sekali lagi saya katakan bahasa Yunaninya adalah prophetes. Oke, nabi atau nevi. Dan pengajar yaitu Barnabas, Simeon, Lukius, Menahem, dan Saulus. Dan Saul, bukan Saulus. Saul ini siapa?
Saul ini siapa? Saul ini orang-orang lain. Gak ada Saul. Yang di Antioquia murid-murid yang pertama disebut Kristen siapa? Dengan Saul itu tidak. Jadi saya Bung, maksud begini, kalau Anda mengambil kesimpulan yang nggak ada di Alkitab, Allahu Akbar. itu sebenarnya hal yang sangat berbeda ya. Ini di sini Saul, Anda bilang Saulus. Dari mana dasar Anda Saya tanya menyatakan Saul Oke, ini oke, bahwa oke. ini adalah Saul? Baik. Coba Anda baca Barnabas menjemput Paulus. Paulus yang dijemput ini benar-benar Saulus atau Saul atau Paulus, Pak? Di Kisah Para Rasul 9. Saya bacakan ya, supaya kita memberikan edukasi. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepada Saulus karena mereka tidak percaya bahwa ia adalah seorang murid, karena memang bukan. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan berbicara dengan Saulus dan mengajar ke Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dengan keberanian mengajar atas nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab orang-orang Yahudi yang dalam bahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha membunuh Saulus. Akan tapi setelah hal itu diketahui, saudara-saudara anggota jemaat mereka membawa dia ke Kaisarea, dari situ membantu ke Tarsus. Pertanyaan saya, siapa yang pergi bersama Barnabas ke Antioquia? Kisah Para Rasul 11 nomor 25. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi Saulus bersama dengan Barnabas. Pakai ilmu, Pak. Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Pada waktu itu dalam jemaat Antioquia ada beberapa nabi. Barnabas tadi menjemput siapa? Saulus, Paulus, Pak. Jadi ya, kalau ada agama yang sudah ketahuan, Pak, belangnya mending dilepaskan aja, Pak. Mending ateis, Pak. Anda salah sekali. Tetapi pikiran ini adalah mempunyai ruangannya sendiri kan. Jadi artinya ketika Anda mempercayai suatu hal, itu hak Anda. Tetapi di sini nggak ada yang menyebutkan Saul dan Saulus itu adalah tokoh yang berbeda. Bisa kita baca di ayat-ayat sebelumnya. Tolong tunjukkan saya. Oke. Baik. Tolong tunjukkan saya Barnabas pernah bersama dengan Saul. Silakan. Tertulis di mana itu? Dan tunjukkan saya Saul pernah ke Antioquia. Silakan. Ya, sabar. Padahal nyambung ayatnya Gurunda. Dari Kisah Para Rasul 13:1, Saulus ini siapa dijelaskan di nomor 9 ini. Di Kisah Para Rasul 9 disebutkan di situ. Maka Saul yang sedang menyemburkan ugut dan bunuhannya ke atas murid-murid itu sudah pergi ke imam besar. Di sini jelaskan Saul kan. Kenapa nggak disebutkan Saulus? Jadi yang menjadi rasul di Antioquia itu Saul, bukan Saulus. Kan dia rasul kan, bukan nabi. Jadi terbantahkan apa yang Anda katakan tadi. Dia itu rasul, oke? Jadi yang saya katakan bahwa Yesus adalah mengatakan nabi-nabi sudah dia adalah palsu, itu tidak terbantahkan, memang betul. Dan jadi Saulus yang menjadi Nabi Paulus Saul bukanlah ini, seorang nabi. Siapa Nabi Saul ini siapa? Nabi Saul ini siapa? Nabi Saul di sini ini siapa? Sebenarnya nggak ada disebutkan nabi. Cuman memang di ayat 13:1 berkumpulkah para nabi, tapi nggak ada disebutkan dari gelar-gelar orang itu, nggak ada disebutkan Nabi Saul, Nabi ini nggak ada disebutkan di situ. Mereka hanya memanggil mereka sebagai namanya. Bapak. Ya, Anda bisa lihat sendiri kan? Coba Anda cek. Ayat 13 tadi ya. Nggak ada disebutkan di situ. Saul itu adalah nama Paulus dalam bahasa Ibrani. Sedangkan kalau Anda berbicara mengenai Saul, berarti itu adalah anaknya Benyamin. Berarti dia hidup abad keberapa itu, Pak? Kok ada orang yang hidup di zaman Benyamin, anaknya Yakub, bergaul kemudian dengan Barnabas? Gimana itu, Pak? Gimana ceritanya? Gimana ceritanya? Saul itu hidup kapan? Barnabas hidupnya kapan?
Tetapi kalau Anda bilang Saul ini seorang raja, Pak. Saul ini seorang raja. Dia salah satu raja dari Bani Israel yang hidup di masa zaman bangsa Amon, menjadi musuh mereka. Nah, Saul ini kemudian dijadikan sebagai raja oleh orang Amon yang datang berperang melawan mereka. Nah, sekarang permasalahannya adalah kapan-kapannya kemudian Raja Saul bersama Barnabas ke Antioquia. Jadi mau takia seperti apapun tidak bisa, Pak, nggak bisa. Saul itu nama Ibraninya Paulus, gitu loh, Pak. Anda selalu melebar. Iya, lebar. Saya lagi yang dituduh melebar. Dia tadi yang mengatakan Saul itu beda dengan Paulus. Gimana sih abang ini? di mana Anda lihat di Kisah Para Rasul disebutkan di situ Paulus itu adalah nabi. Nabi Paulus. Coba Anda sebutkan saja. Di ayat mana bahwa Paulus itu adalah nabi? Cuma kepental lagi ya, sebentar. Coba aku cari. Gurunda belum muncul. Kepental Gurunda. Kok kena report enggak ini? Belum ada di bawah Gurundanya. Kalian ngapain sih main report segala? Aduh. Panas kok nge-report. Oke, lanjut lagi, Pak. Silakan. Pak Mualaf. Pak Mualaf. Lagi yang mau Ya, apalagi? Tadi udah kita lihat ya bahwa yang disebut dengan Saulus itu yaitu Paulus. Mau siapa lagi yang disebut dengan Paul yang dari Tarsus atau Paulus dari Tarsus itu ya Saulus, seperti itu. Jadi jangan ini Pak, jangan pada sebuah diskusi itu jangan hanya mau mencari pembenaran, tapi sepakat kita harus mencari kebenaran. Iya betul, karena saya lihat memang Paulus tidak pernah disebut sebagai seorang nabi, dia hanya sebagai rasul. Kan dari awal saya sudah jelaskan bahwa Paulus itu bukan nabi, dia itu rasul. Nah itu di dalam Kisah Para Rasul tadi sudah ditunjukkan gini loh Pak, karena di dalam Kisah Para Rasul, ya bener nih, Bang Zuma udah masuk lagi, ternyata kena report ya. Iya kena report. Thank you teman-teman di bawah. Tolong teman-teman ini ya, tangannya jangan iseng gitu loh. Kenapa harus main report? Lanjut Bang. Yahudi dan juga Islam itu ketika berbicara mengenai nabi, berarti mereka yang menerima firman. Rasul adalah nabi yang menerima firman, yang ditugaskan menyampaikan firman tersebut ke orang lain, itu rasul. Jadi kalau hanya sebatas nabi saja, berarti hanya untuk dirinya, bukan diajarkan untuk mengajarkan firman yang diterimanya itu untuk orang lain. Nabi adalah orang yang menerima firman untuk dirinya dan tidak punya kewajiban menyampaikan firman untuk dirinya itu kepada orang lain, itu nabi. Tapi kalau rasul, dia adalah nabi yang menerima firman untuk dirinya dan untuk umatnya, itu rasul. Jadi kalau rasul sudah pasti nabi, kalau nabi belum tentu rasul. Kalau Anda mengatakan Paulus itu rasul, berarti dia otomatis adalah nabi. Kalau Paulus itu sarjana, otomatis dia lulusan SMA, SMP, SD. Tapi kalau dia SMA, belum tentu dia sarjana. Kalau Paulus sudah disebut rasul, berarti sudah otomatis dia nabi. Kalau dia bukan nabi, lalu dari mana tulisannya 14 buku ini? Dia menerima Injil dari Yesus, pernyataan Yesus. Berarti Yesus ini Tuhan bagi kalian. Berarti Tuhan memberikan firman kepada Paulus. Berarti Paulus nabi. Karena dia nabi, menerima tugas untuk mengkristenkan non-Yahudi. Galatia 1 nomor 15, nomor 16, Galatia 2 nomor 8. Berarti Nabi Saulus itu kemudian naik level pangkat menjadi rasul.
Jadi rasul sudah pasti nabi, nabi belum tentu rasul. Karena Anda mengimani Paulus rasul, maka dia otomatis nabi. Anda tadi mengatakan tidak ada dalilnya di dalam kitab saudara. Pada waktu itu dalam jemaat Antioquia ada beberapa nabi. Bukan dikatakan ada beberapa rasul, tapi beberapa nabi, profetes, yaitu Barnabas dan Saulus diantaranya. Itu jelas bang, dalilnya ada kok. Saya tidak ngada-ngada, silakan. Kalau soal nabi dan rasul, kalau pengertian mungkin di dalam perspektif Islam dan Kristen itu berbeda ya. Kalau nabi di dalam agama Kristen, dia adalah yang menerima firman Tuhan dari Allah yang sebelumnya disebut dengan Yehovah. Jadi kalau rasul di sini disebut menerima firman dari Yesus. Jadi itu berbeda, karena ada juga disebutkan bahwa dialah Allah satu-satunya dan Yesus adalah Tuhan satu-satunya. Jadi di situ dalam konteksnya berbeda ya. Berbeda pengertian antara Islam dan Kristen mengenai rasul dan nabi. Jadi kalau kita menganggap Paulus adalah seorang nabi, kalau di Kristen sebenarnya ditekankan itu adalah seorang rasul. Dan hanya di ayat di situ tadi disebutkan bahwa nabi-nabi dan pengajar berkumpul di Antioquia. Tetapi Suara saya nggak ada ya? Ada, udah Bang Sumad. Alhamdulillah. Ini grup apa sih? Mana saudara kita tadi? Silakan bang, silakan. Apa yang anda ingin sampaikan? Salto ya. Waduh. Bilangan 12 nomor 6. Jika Tuhan berfirman, demikianlah firmanku ini. Jika di antaramu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan dan berbicara kepada mereka dalam apa? Dalam mimpi. Nah, kalau kemudian tulisan-tulisan Paulus ini bukan kemudian tulisan nabi, berarti dia tidak menerima dari penglihatan akan Tuhan. Berarti Tuhan tidak pernah berbicara kepada dia kalau dia bukan nabi. Berarti karangannya bukan firman Tuhan. Kalau karangannya bukan firman Tuhan, berarti dia adalah utusan palsu. Kalau dia utusan palsu, berarti dia rasul palsu. Kalau dia rasul palsu, berarti dia nabi palsu. Kalau dia nabi palsu, berarti tergenapilah apa yang menjadi nubuatan Yesus. Jelas ya, saudara mu'alaf yang di bawah? Bilangan 12 nomor 6, lalu berfirmanlah Tuhan, dengarkanlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, bahasa Ibraninya nabi, Tuhan menyatakan aku Tuhan akan menyatakan diriku kepada nabi tersebut lewat penglihatan. Nah sekarang, apakah Paulus ini pernah didatangi kemudian oleh Tuhan sehingga dia mendapatkan penglihatan dan menuliskan kemudian 14 buku? Kalau jawabannya iya, berarti Saulus nabi. Kalau Anda mengatakan dia bukan nabi, berarti bukunya bukan firman Tuhan. Kalau bukan firman Tuhan, berarti antikristus penyamar serigala ini yang nyamar domba ketahuan sudah. Oke ya, nah, sama seperti saudara bernama mu'alaf. Sepintas kalau kita lihat dari nama Anda adalah orang yang tadinya kategori domba, hewan, berubah menjadi manusia. Kalau kita lihat dari tampilannya nih, mu'alaf. Mu'alaf itu adalah orang yang tadinya kufur,
masuk ke dalam Islam, mengakui Allah satu-satunya Tuhan, mengakui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi adalah sebagai nabi. Itu mu'alaf kalau kita lihat dari nama saudara. Begitu kita lihat isi dalamnya, ternyata Anda adalah pararang yang suka makan daging anak orang, yang suka makan gugup, yang suka makan tua, minum tua, yang menyembah manusia, yang ibadahnya di gereja, ibadahnya nyembah anaknya orang. Berarti Anda adalah biawak pararang yang menyamar sebagai umat Islam. Itulah cerminan agama saudara. Demikian dari saya. Silakan saudara-saudara yang dilanjut. Masya Allah, Gurunda. Sampai ngacir otennya, Gurunda. Ini di bawah juga belum ada lagi nih, teman-teman. Ya. Susah memang dia, Dek. Susah. Kalau berbicara mengenai ekonomi hebat, bicara politik hebat, berbicara mengenai dunia digital hebat. Tapi coba sodorkan Bible, sodorkan kepada mereka, suruh pakai akalnya. Teriakan yang muncul kemudian adalah Afanas, akabur, lari, ada Bang Suma. Kan sudah viral tuh, ibu-ibu yang nyanyi-nyanyi tuh, adu adu adu, suma suma suma, adu adu adu, suma suma suma. Ada kan yang lagi viral itu? Nah, itu yang terjadi. Oke, silakan dilanjut, silakan. Iya, Bang. Iya nih teman-teman Kristen di bawah yang ingin diskusi, silakan permintaan. Kalau teman-teman yang Muslim nggak dinaikin dulu ya, biar teman-teman Kristen dulu. Jangan bawa ini ya, jangan bawa asumsi. Masalahnya kita capek kan. Ayo kita coba ubah cara diskusi kita ya, terutama buat teman-teman Kristen. Diskusi ini bukan kita mencari pembenaran, tapi kita sama-sama mencari kebenaran supaya terarah gitu loh diskusinya. Enggak kadang-kadang pakai dalil, ntar dalilnya dibantah sendiri pakai asumsinya sendiri begitu. Iya, berantem sama kitabnya memang biasa. Iya, berantem gitu. sama Bible sendiri. Jangankan ya kalian, kita saja capek, Umi saja capek. Tadi kan akhirnya apa? Buntutnya kalian kabur. Kalau diajak berasumsi, kalian memang jagonya. Kita akuin kalau pada saat berbicara asumsi, Otan memang jagonya. Tapi pada saat kita buka kitab mereka, udah mulai mereka itu nyerangnya kemana? Ke kitabnya sendiri, ke isi kitabnya sendiri. Saulus aja nggak tahu dia, parah. Ya buat teman-teman Kristen, langka ya sekarang ya, tapi ya memang ya teman-teman Kristen ya banyak yang udah mualaf soalnya ya, langka banget. Mana ya? Terkadang pada saat kita debat kan, mereka di bawah rekamnya silakan rekam, ya kan?